Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan perenungan kita di dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat 22 hingga ayat 35. Ini salah satu teks yang sulit, saudara-saudara. Saya nggak tahu Pak Joni sengaja apa tidak sengaja selalu kasih saya teks bagian yang sulit-sulit, saudara. Kita akan belajar satu tema, pintu yang sempit, jalan masuk hidup yang kekal. Saudara-saudara perlu pahami dalam Lukas pasal 13 dalam konteks pintu yang sempit masuk hidup yang kekal. Ada satu konsep yang saudara harus bawa, bahwa hidup kekal bukanlah upah yang kita rebut dengan kekuatan kita sendiri, melainkan adalah anugerah cuma-cuma, saudara. Anugerah cuma-cuma itu bukan berarti tidak ada harga yang dibayar, saudara. Itulah yang dikenal dengan teologi substitusi, saudara. Yaitu bahwa Allah lah yang menggantikan segala tuntutan itu agar segala sesuatu itu dipenuhi dan diberikan kepada kita. Sehingga anugerah cuma-cuma itu bukan berarti anugerah itu murahan, saudara. Anugerah itu tetap mahal harganya. Sehingga Bonhoeffer ketika dia menjelaskan tentang kekristenan itu, saudara, dia selalu ingatkan anugerah itu mahal. Anugerah itu bukan cuma-cuma, itu bukan berarti dia rendahan murahan, saudara. Kenapa? Karena ada harga yang dibayar yang saudara tidak lihat terkadang. Dan harga dibayar itulah yang dikatakan substitusi itu, saudara. Yaitu pergantian posisi yang dibayarkan Allah dalam hidup kita. Yaitu melalui Yesus Kristus. Dan dikatakan Yesus adalah pintu yang disediakan itu bagi dunia untuk menyelamatkan kita sekalian. Dan dialah tempat perhentian yang sejati dalam hidup kita. Dan dalam kerangka inilah kita akan melihat apa yang dimaksud pintu yang sempit, walaupun ada nuansa-nuansa nanti upaya manusia, namun kita akan melihat dari perspektif yang berbeda, saudara. Yang pertama, saudara, kita perlu pahami bahwa dunia kita ini penuh dengan kelelahan, saudara. Kenapa? Karena dari kecil saudara diajarkan apapun yang saudara mau inginkan itu saudara harus perjuangkan. Betul ya, saudara? Apalagi konsep yang ada di sini, saudara. Anak-anak itu boleh bekerja, jadi kalau dia bekerja dia bisa nabung untuk mencapai apa yang dia inginkan. Betul ya, saudara? Kalau Indo beda, banyak ngerengek ke orang tua atau minta nanti dikasih, saudara. Ada sedikit konsep yang berbeda. Namun saudara bisa bayangkan konsep ini ada dalam hidup kita. Bahwa apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita capai, itu harus kita kejar, saudara. Saudara bisa bayangin konsep atau filosofis yang seperti ini, itu seakan-akan kita itu hidup di dalam dunia ini dengan sebuah perlombaan, bukan? Saudara bisa bayangkan bahwa hidup ini penuh dengan perlombaan di mana apa yang kita mau capai, apa yang kita mau kejar, apa yang kita inginkan, kita harus kejar itu, saudara. Dan saudara pernah bayangkan gak satu titik dalam hidup saudara ketika saudara mengejar sesuatu, saudara sudah capek, letih, lelah, dan putus asa mengejarnya. Ini hidup kita, saudara. Banyak hal yang saudara ingin kejar mungkin. Banyak hal yang saudara ingin capai dari kecil saudara kejar itu. Itu ditanamkan dalam filosofi dunia ini, saudara. Dan semakin saudara kejar, semakin dia menjauh, saudara. Semakin saudara kejar, semakin menjauh, semakin frustasi saudara mengejarnya. Ini dunia kita, saudara. Bahkan dalam filosofi dunia ini, saudara, itu sudah ada sebenarnya dari abad 17 sampai 18-19 dalam romantisme itu. Manusia selalu mengejar segala sesuatu sesuai keinginannya menurut pengalamannya, saudara. Sehingga itu mempengaruhi banyak hal dalam hidup kita sampai saat ini. Dan perasaan tak pernah cukup itu selalu hadir. Yang tidak pernah cukup selalu mengejar segala sesuatu akan masuk ke dalam keputusasaan di dalam hidup ini. Karena banyak hal yang saudara ingin peluk, ingin kejar. Semakin saudara kejar itu, semakin saudara kehilangan itu, saudara. Ini realita dalam hidup kita, saudara. Bahkan dalam iman pun, ini juga hadir dalam filosofi yang seperti ini, saudara. Sehingga saudara, kita melihat
di dalam ayat 23 dalam teks yang dibaca tadi. Ada satu pertanyaan yang menohok, saudara. Tuhan, sedikit sajakah orang diselamatkan? Sebuah pertanyaan yang dilontarkan kepada Yesus di situ. Dan yang menarik, saudara, Yesus nggak jawab banyak atau sedikit, saudara. Ia membalikkan sebuah pertanyaan itu tentang panggilan untuk bisa diselamatkan, saudara. Dia katakan apa? Itu bukan soal manusianya. Bukan soal berapa banyak, seberapa sedikit. Itu soal Allah yang berdaulat dari awal sampai akhir, saudara. Dan itulah yang akan kita lihat secara banyak, saudara, dalam teks yang dibacakan tadi. Walaupun pertanyaannya sebenarnya, Tuhan, sedikit sajakah orang diselamatkan? Dan disinilah kita akan melihat bagaimana Yesus menggambarkan hal itu. Bagian yang pertama, saudara, kita bisa melihat ayat 22 sampai 24. Ada istilah berjuanglah untuk masuk. Apa yang dimaksud, saudara, berjuanglah untuk masuk? Saudara perlu tahu dalam ayat 24, berjuanglah untuk masuk melalui pintu. Perintah ini, saudara, berjuang itu seperti sesuatu yang saudara di dalam gelanggang pertandingan yang juga dipakai oleh Paulus, bertandinglah itu, saudara. Itu sama, satu kata yang rumpun yang dipakai, sama seperti seorang gladiator, saudara. Dan juga seorang yang sedang berlomba di dalam pertandingan, saudara. Itu filosofinya di situ, saudara. Berjuanglah untuk masuk, Yesus bilang. Dan yang menarik di sini, saudara, perintah untuk berjuang ini bukan menandakan seberapa kuat saudara dalam pertandingan itu, saudara. Karena apa? Dalam konsep ini, saudara, atlet itu dikatakan dalam perjuangan, dalam perlombaan itu akan habis-habisan, saudara. All out dia. Dia akan berjuang untuk apa? Sampai garis akhir, sampai finish. Tapi dikatakan siapa yang sanggup, saudara? Bahkan kalau kita baca, bandingkan dalam surat Paulus dalam Efesus 2 ayat 1, dia katakan natur manusia itu mati, saudara, dalam dosa. Sehingga semakin engkau tahu yang baik, semakin engkau berusaha melakukan yang baik, semakin engkau tidak mampu melakukannya, saudara. Karena semua itu sudah rusak. Dan dikatakan kesempitan pintu itu justru sebenarnya, Yesus katakan apa? Berjuanglah untuk masuk ke pintu yang sesak. Sesak itu berarti pintu itu sempit kecil, saudara. Itu ingin katakan, saudara, satu gambaran sebenarnya. Perintah yang diberikan Yesus itu bukan perintah bahwa kita tuh able to untuk lakukan itu, saudara. Bukan. Tapi sesuatu yang tidak mungkin kita bisa lakukan, saudara. Yesus ingin mengatakan sebenarnya berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Dia ingin mengatakan di sini bahwa engkau sebenarnya tidak berdaya melewatin itu. Engkau tidak mampu untuk bisa mencapai itu dengan kekuatanmu sendiri. Sekalipun seorang atlet berusaha segala sesuatu dia gambarkan untuk mencapai garis finish. Tapi kadang atlet itu juga tidak mampu mencapai garis finish, saudara. Jadi katakan apa? Kesempitan pintu itu, sesuatu yang mustahil itu dikatakan. Itu justru katanya Yesus di sini, itu menelanjangi diri kita, saudara. Menelanjangi dalam hal apa? Kita tidak mungkin bisa masuk ke pintu itu, saudara. Jadi istilahnya Yesus berikan, ya udah lakukan ini kalau kamu bisa. Bahasanya begitu, saudara. Kalau kau bisa ya kau lakukan itu, capai itu. Tapi itu sebuah gambaran sebenarnya kecacatan kita. Kita nggak mungkin bisa masuk, saudara. Itu sebenarnya perintah yang menunjukkan bahwa kita perlu sadar diri kita. Kita perlu merendahkan diri kita karena kita nggak mampu, saudara. Dan disinilah kita tahu bahwa Allah yang memberikan perintah, dikatakan anugerah itulah yang memampukan kita, saudara. Sehingga kalau kita lihat, berikanlah apa yang engkau perintahkan dan perintahkanlah apa yang engkau kehendaki, kata Agustinus, saudara. Yaitu apa, saudara? Kalau kita lihat dalam konsep atau dalam konteks Lukas 13 ayat 24. Berjuanglah untuk masuk itu adalah tanda ketidakmampuan, kerendahan kita untuk datang kepada Tuhan bahwa kita tidak mampu untuk mencapai itu semua.
Sehingga dikatakan di dalam Agustinus itu saudara, apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan sendiri yang akan penuhi itu saudara. Dan disinilah saudara ngerti konsep yang saya katakan tadi, yaitu substitusi tadi saudara. Bahwa segala sesuatu yang kita bayangkan kita bisa capai, tapi kita tidak capai saudara. Karena keterbatasan kita. Namun keterbatasan dan ketidakmampuan kita tidak menghilangkan sesuatu yang Tuhan perintahkan itu. Karena Tuhan sendirilah yang akan memenuhi perintah itu saudara. Dan itulah gambaran yang kita lihat saudara di dalam konteks Lukas yang kita baca tadi saudara. Dan saudara, berjuang itu bukan dengan panik. Perjuangan dalam hidup untuk mencapai garis akhir itu adalah perjuangan dengan bersandar saudara. Ini yang Yesus sebenarnya ingin katakan. Dunia berkata kepada kita, berusahalah lebih keras saudara. Raihlah lebih banyak, buktikan bahwa engkau itu berharga saudara. Dan kita pun terjebak dalam konsep yang demikian saudara. Injil pintu yang sempit itu memutuskan secara berpikir demikian saudara. Sebab pintu itu tidak akan pernah cukup kuat untuk menyelamatkan kita karena kita sendiri tidak mampu saudara. Dan engkau tidak perlu cukup kuat untuk mencapainya saudara. Yang dituntut itu bukan itu semua saudara. Tapi bagaimana Tuhan yang berkarya di dalam hidup saudara. Saudara, ini teologi yang dibangun dalam kekristenan ortodoks bahwa kerusakan total manusia itu saudara membuat saudara itu ngerti yang baik, tapi saudara kadang nggak mampu melakukannya. Kalau saya tanya kepada saudara, saudara tahu kadang yang baik, tapi apakah selalu saudara bisa hidup yang baik itu? Saya yakin enggak saudara, enggak mungkin. Saudara tahu bahwa perselisihan itu enggak boleh saudara. Tapi kadang perselisihan itu muncul karena kita sendiri. Saudara. Banyak hal dalam hidup ini yang saudara diajarkan, saudara lumpuh dalam banyak hal. Itulah yang namanya dosa yang merusak itu. Yang dalam Efesus itu natur yang rusak itu saudara. Yang enggak mungkin saudara bisa mencapai banyak hal dengan kekuatan saudara. Justru kerusakan total dalam konsep teologi itu mengajarkan kita, semakin engkau meraih sesuatu dengan upayamu, semakin engkau frustasi dalam hidup ini saudara. Termasuk juga mencapai pintu yang Tuhan katakan tadi saudara. Semakin engkau kejar itu, semakin engkau frustasi di dalamnya saudara. Saudara pernah frustasi mengajar sesuatu dalam hidup ini untuk menjadi lebih baik bukan? Kadang kita buat standar dalam hidup ini, kita sendiri yang melanggar standar itu, betul ya saudara? Misalnya saudara, saya ingat, saya kadang buat agenda dalam pikiran saya bahwa masa ini saya harus turun berat badan saudara. Seharusnya yang bisa ngontrol itu kan saya yang buat standar, saya yang ngerti kapasitas saya, tapi saya sendiri yang langgar saudara. Tergoda, saya paling suka Indonesian food saudara. Apalagi nasi padang itu sudah kilaf saudara. Karena banyak hal saudara, saya yang buat standar, saya yang tahu kapasitas diri, saya yang langgar juga saudara. Itu manusia saudara, bahwa natur yang berdosa itu bukan karena saudara sekedar melanggar sesuatu saudara, tapi semuanya sudah rusak pada dasarnya. Bahwa kata Paulus, saudara tahu yang baik, saudara berusaha melakukan yang baik itu, semakin saudara berusaha melakukan yang baik itu, semakin saudara menjadi tidak baik saudara. Semakin saudara, makanya kata Yesus, semakin kau kejar pintu itu berjuang, semakin kau frustasi mengejarnya. Karena pada dasarnya engkau tidak akan pernah bisa capai itu. Yang diminta, engkau berjuang bukan karena engkau, tapi serahkan hidupmu kepada Tuhan itu. Itu yang Yesus ingin sebenarnya gambarkan dalam sebuah konsep itu saudara. Sehingga saudara, panggilan kita yang pertama, jika engkau lelah dalam dunia ini untuk mengejar sesuatu, membuktikan diri, berhentilah saat ini mengejar segala sesuatu. Berhentilah berjuang
dengan kekuatan. Berhentilah mengatakan bahwa engkau bisa karena engkau mampu. Berhentilah konsep yang sedemikian, saudara. Letakkan beban tentang menjadi baik itu dengan upaya saudara. Letakkan untuk bisa meraih segala sesuatu dalam dunia ini karena saudara itu kuat. Letakkan itu semua. Bahwa saudara juga letakkan jikalau saudara masih berpikir bahwa hidup baik itu menyenangkan Tuhan karena saudara itu layak. Gak ada saudara yang layak. Gak ada. Saudaramu sebaik apapun tidak akan menyenangkan Tuhan. Karena semua hidup kita ini pada akhirnya akan menuju kepada kecacatan, saudara. Terus kenapa saudara bisa dikatakan menyenangkan Tuhan? Bukan karena saudara melakukan sesuatunya, tapi karena statusnya saudara itu, saudara. Saya selalu ingatkan konsep ini, saudara. Karena kita sekalian ini kadang kejebak kepada moralisme, saudara. Bahwa sesuatu itu harus baik untuk menyenangkan segala sesuatu. Dulu saya belajar baik untuk menyenangkan orang tua. Konsep demikian kita bawa juga dalam kekristenan, saudara. Bahwa saudara semakin melakukan sesuatu dengan upaya saudara sebaik mungkin hidup saudara. Semakin saudara ingin menunjukkan saya mampu mencapainya, saudara. Padahal saudara nggak pernah capai. Dengan hidup kita pun kita tidak akan menyenangkan Tuhan, saudara. Karena lebih banyak bobroknya hidup kita ini. Natur yang rusak itu nggak mungkin, saudara. Terus kenapa kita bisa menyenangkan Tuhan? Karena status kita ini anak Tuhan. Itulah yang menyenangkan Tuhan. Bukan karena apa yang kita lakukan yang sempurna, saudara. Nggak ada. Nggak ada kita yang sempurna, saudara. Sehingga saya selalu katakan dan saya suka metafor itu, saudara. Kalau anak saudara sejelek-jeleknya dia buat sesuatu untuk saudara, dia berikan untuk saudara. Saudara pasti akan senang luar biasa. Bukan karena apa yang dia berikan kepada saudara, bukan. Tapi karena apa? Relasi dan status itu, saudara. Itulah gambaran dari kasih karunia itu dalam hidup kita, saudara. Dan Yesus katakan apa? Berhenti andalin dirimu. Berhenti untuk berdiri di dalam tumpuan kakimu dalam hidup ini, saudara. Karena engkau tidak akan pernah sanggup dalam hidup ini. Dalam apapun itu. Dalam karirmu, dalam pekerjaanmu, dalam relasimu, dalam apapun. Semakin engkau andalkan dirimu, semakin engkau akan temukan segala sesuatunya akan hancur dan kacau, saudara. Semakin engkau sadar engkau tidak mampu. Inilah paradoks kekristenan, saudara. Semakin engkau sadar engkau mampu, semakin engkau akan rusak, saudara. Semakin engkau sadar tidak mampu melakukan segala sesuatu, semakin engkau sadar engkau butuh sandaran, saudara. Dan inilah konsep yang ingin diajarkan di bagian yang pertama. Yang kedua, saudara, ayat 25-30. Rebutlah kesempatan. Ini ada nuansa-nuansa upaya manusia. Tapi kita harus lihat dalam konteks yang lebih jauh dalam teks ini, saudara. Sama seperti tadi, saudara, berjuanglah. Itu seakan-akan upaya manusia. Maka saya bilang nih, Pak Joni kasih saya yang sukar-sukar, saudara. Karena kalau enggak, saya sudah bukan punya pandangan yang lurus, saudara. Karena teks ini harus hati-hati di dalam lihatnya, saudara. Ayat 25-30, pintu itu dikatakan ada di tangan sang tuan rumah, saudara. Dan kita lihat apa yang dimaksud hal itu, saudara. Saudara perhatikan ayat 25, dikatakan di sana, jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, ia akan menjawab, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Saudara, letak ayat ini itu kepada tuan rumahnya menjadi sumbernya, saudara. Jika tuan rumah itu berkenan, jika tuan rumah itu telah bangkit menutup pintu, itu semua otoritas itu ada di dalam tuan rumah, saudara. Sehingga dikatakan pintu itu ada di tangan sang tuan rumah. Saudara mau kejar pintu itu, engkau gak akan capai kalau tuan rumah itu tidak menuntun engkau kepada pintu itu. Atau tuan rumah itu tidak membukakan pintu itu untuk engkau, saudara. Ini sebuah gambaran, sebenarnya. Bukan tamu yang membuka pintu, saudara. Kalau tamu buka pintu itu namanya perampok, saudara. Kalau saya datang ke rumah saudara, saya paksa masuk, saya buka pintu saudara, saudara marah nggak? Ya, saudara pasti telepon polisi, saudara. Sehingga ini gambaran yang sederhana sebenarnya Yesus ingin katakan.
tuan rumah itulah yang berwenang penuh atas rumah itu. Betul nggak saudara? Masa saudara punya rumah bilang Pak Joni dan saya yang punya wewenang penuh? Kan nggak mungkin saudara. Yang punya wewenang penuh itu tuan rumah itu saudara. Dialah yang bisa menuntun saudara ke rumah itu. Dialah juga yang bisa membukakan saudara untuk masuk ke rumah itu. Inilah yang ingin dikatakan bahwa pintu itu ada di tangan sang tuan rumah itu saudara. Dialah yang bisa membuka pintu, dialah juga yang bisa menutup pintu itu saudara. Waktu keselamatan bukan kita yang menentukan, dikatakan. Itu ada di dalam kegenggaman dan kedaulatan sang tuan rumah saudara. Dikatakan maka bersegeralah berserah selagi ia memanggil saudara. Berserah itu bukan berarti saudara bersandar dengan kekuatan saudara. Tapi sandarkan diri saudara kepada sang tuan rumah itu. Itulah yang ingin digambarkan saudara. Dan yang kedua saudara dikatakan begini. Pengenalan yang memilih saudara. Pertanyaannya begini saudara. Ini gambaran saya akan coba sederhanakan begini. Kepada siapa yang saudara izinkan seseorang untuk masuk ke rumah saudara? Pasti kepada orang-orang yang saudara kenal, betul? Betul nggak saudara? Ya punya relasi dengan saudara yang baru boleh masuk ke rumah saudara. Kalau saudara ketemu seseorang yang saudara nggak pernah tahu, nggak pernah kenal, ketemu di station, terus tiba-tiba dia bilang saya mau ke rumahmu, saudara kasih nggak? Wah saudara kurang ramah, kasihnya nggak ada saudara. Masa orang mau berkunjung nggak boleh saudara? Kenapa saudara nggak mau kasih ke rumah saudara? Ya karena saudara nggak kenal kan. Saudara nggak punya kedekatan di situ. Di sini sebenarnya saudara bukan soal sekedar keakraban saja sebenarnya untuk bisa masuk ke rumah itu saudara. Saya ingin tanya kepada saudara, dari sekian banyak teman saudara atau kenalan saudara, sekian puluh tahun saudara hidup, apakah semua yang saudara kenal dan saudara akrab itu boleh masuk ke rumah saudara? Wah diam semua saudara. Berarti siapa yang boleh masuk? Bukan soal seberapa kenal dia tentang saudara. Saya bisa kenal banyak hal. Kenal saudara, kenal ini, saudara juga bisa kenal saya. Tapi sekedar kenal, bisa bersama-sama pergi, belum tentu punya relasi saudara. Gambaran ini dipakai sebenarnya. Keakraban itu tidak akan menyelamatkan kita. Saudara perhatikan di sini. Kami makan di hadapanmu pun ditolak, saudara. Saudara, ini gambaran yang menarik yang diberikan Yesus. Ada orang yang bisa bersama-sama, dekat seolah-olah, tapi tidak pernah punya pengenalan, saudara. Dan di sini yang Yesus ingin katakan yang sama juga dipakai oleh Paulus di situ. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, saudara. Kita kadang bisa berkata kalau ngobrol sama teman asik itu, saudara, oh saya kenal si A, si A sampai Z, saudara. Oh senang kita kalau ngobrol tentang orang, saudara. Entah itu baik atau negatif, saudara. Itu manusia itu senang ngobrol soal orang, saudara. Sesamanya. Ketika kita asik ngobrol tentang orang, saudara, ditanya, tahu si A? Oh tahu. Padahal tahunya belum tentu kenal, saudara. Kita bisa tahu banyak hal, saudara. Saudara kalau ditanya siapa presiden ini, presiden itu, saudara kenal, tahu, saudara. Tapi kalau saudara lebih jauh ditanya punya relasi yang mendalam, enggak, saudara belum tentu. Dan disinilah yang Yesus ingin katakan, ada orang makan bersama-sama di hadapanmu, tapi dikatakan engkau tidak kenal dia. Makanya dikatakan dari timur dan barat, umat pilihan itu dihimpun, yang terakhir didahulukan, saudara. Seakan-akan kalau ada orang yang dekat dengan Tuhan, itu belum tentu dia dekat dengan Tuhan. Dia kenal Tuhan. Belum tentu dia dikatakan punya kesempatan untuk masuk ke dalam rumah itu, saudara. Karena banyak orang di dalam dunia ini mengklaim dirinya Kristen, sebatas identitas, saudara. Sehingga saudara, kalau saudara temukan orang yang berkata dia Kristen, saudara, jangan cepat-cepat bahagia, saudara.
Karena belum tentu dia punya relasi dengan Tuhan itu di dalam era sekarang. Karena kekristenan itu bisa jadi jubah moralisme tuh, saudara tahu. Makanya kenapa Karl Marx katakan kalau mau membuat seseorang itu berubah dalam dunia sosialis ini, saudara, itu perlu agama, saudara. Karena agama itu yang memberikan ketakutan moral dalam hidup manusia, saudara. Itu sosialis sekali, saudara. Agama itu seperti drugs yang bisa menuntun orang, mengubah orang, saudara. Tapi kalau saudara mengakui hanya sebatas itu, engkau tidak akan pernah capai pintu itu, saudara. Sampai kapanpun, saudara. Kenapa? Engkau hanya membatasi Tuhan itu sebatas sebagai alat yang menakutkan saudara dalam hidup ini, saudara. Itulah kadang kita mencapai itu tentang Kristus, saudara. Sama juga kalau saudara ditanya, kenapa saudara tidak melanggar lalu lintas, saudara? Semua pasti saya yakin 99% bisa jawab karena takut didenda, saudara. Setuju ya? Iya, saudara, semua takut itu. Tapi saudara tidak punya kesadaran kenapa saudara jangan langgar lalu lintas itu, lampu merah. Bukan karena dendanya sebenarnya. Untuk apa? Menjaga keselamatan saudara dan orang lain. Betul ya, saudara? Berarti itu ada relasi saudara dengan yang lain, perhatian saudara. Tapi semua itu hanya sebatas moralisme jadi. Kenapa? Kalau saya tidak taat, saya kena denda, saudara. Denda di sini mahalnya bukan main, saudara. Takut, saudara. Takutnya bukan karena keselamatan diri pasangan orang lain. Takutnya apa? Dendanya, saudara. Ini kan konyol, saudara. Aturan itu dibuat bukan karena kesadaran saudara di balik maknanya, saudara. Tapi karena apa? Takut pelanggarannya. Itulah hidup kita. Kadang memetakan Tuhan itu kita tempatkan dalam hidup kita. Wah, nggak boleh ini, kenapa? Nanti dihukum Tuhan. Saudara, kalau saudara hanya sebatas itu, saudara kehilangan semuanya, saudara. Dan disinilah Yesus katakan, bukan itu, saudara. Bukan itu. Engkau bisa makan seakan-akan di depan Tuhan. Engkau bisa melayani seakan-akan engkau itu dekat dengan Tuhan. Tapi Tuhan katakan engkau bukan. Aku tidak kenal engkau, saudara. Percuma semuanya, saudara. Sehingga dikatakan, saudara, tentang kecemasan kita di dalam dunia ini. Tuhan katakan apa? Bukan kita yang memegang Allah itu, tapi Allah lah yang memegang saudara dalam hidup ini. Amin, saudara. Itu penghiburan yang sejati dalam hidup ini. Bukan saudara yang memegang Tuhan itu, tapi Tuhan itulah yang memegang saudara di dalam hidup ini. Kita menghabiskan begitu banyak tenaga untuk menggenggam erat hidup kita, untuk mencapai ini, mencapai Allah itu, untuk mengasihi Tuhan. Bukan, saudara. Bukan itu. Tapi Tuhanlah dengan segala kebesaran dan kedaulatannya yang menggenggam saudara di dalam dunia ini. Sekalipun saudara tidak layak dan saya tidak layak dalam hidup ini. Semakin saudara pegang erat masa depan, keuangan, kesehatan saudara, orang-orang yang saudara kasihi, seolah-olah saudara mampu dan itu membuat saudara aman di dalam hidup ini. Tapi semakin saudara genggam itu, semakin saudara akan kehilangan semua. Tetapi ketika saudara sadar, saudara tidak bisa menggenggam semua itu. Saudara menggenggam sumber itu, saudara. Saudara akan mendapatkan semuanya. Kadang saya bingung begini, saudara. Orang dalam dunia ini lebih senang dikasih roti daripada diajarin buat roti. Setuju nggak, saudara? Ya, itu manusia, saudara. Kita senang nih semuanya serba instan, sungguh, saudara. Mau diajarin, ini loh cara buatnya, ini loh caranya. Nggak senang, saudara, nggak usah ada repot-repot, saudara. Kasih aja saya rotinya. Itu manusia, saudara. Kita mau diajarkan banyak hal, tapi kita mau instan semuanya, potong kompas, saudara. Makanya semua yang instan tuh enak dalam dunia ini, saudara. Itu manusia, saudara. Tapi Tuhan ajarkan berbeda. Seorang pun tidak dapat merebut mereka. Katakan dalam Yohanes 10 ayat 28, Filipi 1 ayat 6 konsisten mengatakan bahwa ketika engkau di dalam genggaman Allah itu,
tidak akan ada seorang pun yang dapat merebut engkau dari genggaman Tuhan. Apapun dalam kehidupanmu, sebobrok apapun engkau, seberapa hancur hidupmu, Tuhan berkata, engkau anakku yang kukasihi. Bukan karena engkau layak, tapi karena akulah yang melayakkan engkau. Amin saudara. Itu penghiburan yang sejati dalam hidup kita. Bagian yang ketiga saudara, ayat 31 sampai 35. Saudara akan lihat satu konsep belas kasihan Kristus yang sungguh jawaban bagi hati yang haus bagi manusia, saudara. Saudara, yang menarik di sini dikatakan begini, saudara. Saudara temukan dalam ayat 34 di sana. Dikatakan, Yerusalem, Yerusalem, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau, saudara. Ketika api bahaya datang digambarkan, induk ayam itu menutupi anaknya dengan tubuhnya sendiri, saudara. Itu sebenarnya salah satu gambaran yang dipakai Yesus untuk menggambarkan tentang konsep Allah yang melindungi itu, saudara. Kalau kita lihat induk ayam digambarkan oleh Yesus ketika anak-anaknya sedang mengalami kesulitan, saudara. Tantangan apa? Induk ayam itu selalu akan melindungi anaknya, betul ya saudara? Saudara, saya kecil itu nakal, saudara. Kadang saya ingat tante saya punya dulu pelihara ayam, saudara. Itu saya suka anak ayam tuh saya pegang tangkap, saudara. Karena kecilnya nakal, saudara. Saya kejar ayam itu, saudara. Ada ayam hutan namanya, saudara. Saudara nggak pernah tahu ayam hutan. Kalau nggak tahu nanti coba searching di Indonesia, saudara. Itu galaknya bukan main, saudara. Ayam hutan. Saya kejar, saudara. Dia punya anak. Saya mau tangkap anaknya karena saya lihat unik, saudara. Bukan kayak warna kuning gitu, agak hitam-hitam gitu. Waduh, induknya galaknya bukan main, saudara. Saya dilawan, saudara. Padahal ukuran saya lebih besar dari induk ayam itu, saudara. Tapi ayam itu saya sampai panggil tante saya, saudara. Ayam itu tetap kejar saya, saudara. Padahal badan saya lebih besar dari induk ayam itu, saudara. Dia nggak takut, saudara. Dilawan saya, saudara. Ya, nggak takut dia sama saya. Padahal saya bisa makan dia sekarang, saudara. Tapi dia nggak takut lawan saya, saudara. Dia lawan saya. Saudara bisa bayangkan gambaran metafor yang sederhana itu Yesus katakan. Kalau induk ayam saja anaknya disakiti, induk itu akan lindungi, saudara. Apalagi Tuhan sebenarnya ingin dikatakan di sini. Tapi yang menarik di sini, saudara, dikatakan ada anak-anak yang tidak mau dilindungi, saudara. Tuhan yang empunya dunia ini. Saudara kadang merasa begini, ini gambaran yang menohok, saudara. Ketika saudara ditanya di dalam awal itu, Tuhan seberapa banyak sih orang yang diselamatkan? Ini kesimpulan logis yang saudara akan temukan ketika Yesus menjawab. Kadang kita merasa begini, saudara. Saya coba gambarkan secara sederhana begini. Saudara kadang merasa kasihan ya mereka yang tidak diselamatkan. Setuju nggak, saudara? Itu gambaran yang keliru, saudara. Saudara banyak nonton sinetron, saudara. Oh, kenapa, saudara? Saya nggak tahu zaman saudara. Saya kadang nonton di Indosiar, saudara. Siksa hidup neraka, saudara. Aduh, saudara. Kebanyakan sinetron kita semua ini, saudara. Dari kecil. Apalagi zamannya Bapak Ibu saudara yang lebih senior dari saya. Nontonnya dicekukan siksa dalam kubur, siksa neraka, saudara. Itu sinetron semua, saudara. Saudara akan merasa kasihan mereka, saudara. Waduh, mereka menyesal, saudara. Mereka tidak akan pernah menyesal, saudara. Saya ingin katakan, sampai kapanpun hatinya akan keras. Mungkin saudara akan ngambil kisah Lazarus orang kaya itu. Itu menarik. Nanti Pak Joni buatin kelas sendiri, saudara. Itu PR-nya Pak Joni, saudara. Bukan PR saya sekarang. Tapi saya ingin jelaskan dalam konteks Lukas, saudara. Kadang kita merasa, oh kasihan, saudara. Itu pengaruh sinetron, saudara, sekali lagi. Kenapa? Saudara akan temukan di situ mereka disiksa dengan kertak gigi. Betul ya, saudara? Tadi dibacakan semulilan.
Saudara ngerti maksudnya apa? Itu penuh dengan kebencian dan amarah, mereka akan melawan Tuhan, saudara. Saya coba gambarin begini, saudara. Makanya kenapa belas kasihan yang sungguh itu bukan kita melihat mereka, tapi Allah lah yang melihat mereka, saudara. Saya ingin gambarin begini, saudara. Saudara pernah ketika anak saudara melakukan kesalahan, saudara kasih punishment kepada dia. Bukannya dia sadar, dia malah marah kepada saudara. Pernah nggak saudara? Dan kalau saudara perhatikan, saya ingat waktu saya kecil, saudara. Kalau saya marah, gigi saya ini bisa bunyi, saudara. Loh, saudara nggak percaya? Sekarang nggak bisa lagi, saudara. Saya tidak tahu kenapa. Tapi dulu kecil saya marah, saudara. Marah itu apa? Karena saya nggak sanggup lawan orang tua saya, saudara. Lebih kuat. Kalau sekarang badan saya lebih besar, saudara. Dulu masih kecil, saudara. Kebencian, emosi, marah itu, saudara. Itu gambaran ya sebenarnya digambarkan Lukas, saudara. Beberapa penafsir melihat dari sisi yang berbeda. Orang melihat itu penyesalan, tapi penafsir melihat apa? Itu marah, saudara. Dia nantang Tuhan. Dia dihukum bukannya sadar, tapi dia semakin benci kepada Tuhan itu, saudara. Dan itulah yang dikatakan apa? Belas kasihan. Makanya saudara temukan dalam ayat 34 dikatakan, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, saudara. Seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya. Induk ayam tuh ingin lindungi anak-anaknya, tapi anak-anak ayam tuh nakal, saudara. Saudara bisa pegang kata-kata saya. Satu kali anak itu bisa melenceng, bukan ngikutin induknya, saudara. Kalau saudara punya ayam di sini, dia nggak akan terlalu nempel di bawah kepak induknya, saudara. Anak ayam tuh suka nakal, suka pergi kemana-mana, saudara. Nanti diserang baru induknya yang lindungin, bukan dia, saudara, yang lindungi dirinya, tapi induknya yang lindungi dia. Itu gambaran sebenarnya hati besar dari Allah itu kepada manusia, saudara. Tapi manusia tidak pernah merindukan dan memeluk dia, saudara. Malah semakin benci kepada dia. Inilah dunia. Inilah natur yang rusak itu, saudara. Sehingga jangan nonton siksa dalam kubur lagi, saudara ya. Jangan nonton lagi siksa neraka, saudara. Itu gambaran figuratif yang bagi saya tidak alkitabiah, saudara. Karena yang saudara akan temukan justru pembangkangan yang semakin saudara. Kalau saudara punishment anak saudara itu, terkadang dia akan lawan balik, saudara kan. Bukannya dia sadar, saudara, dia akan marah kepada saudara, bahkan sampai bunyi gigi itu, saudara. Kenapa? Karena dia marahnya tidak bisa terkontrol, saudara. Itu gambaran manusia, saudara. Bukannya kita bersyukur kepada Tuhan, tapi kita selalu nyalahkan Tuhan, saudara. Inilah dunia dan inilah manusia yang rusak itu, saudara. Tapi yang menarik di sini, saudara, Tuhan tetap mencari kita. Tuhan tetap berbelas kasihan. Saudara, ada justru gambaran hati Tuhan, saudara. Ada teolog Reform Berkhof dan kawan-kawan, Louis Berkhof, saudara. Dia katakan, apakah Tuhan tidak mengasihi mereka? Tuhan tetap mengasihi mereka. Tapi mereka tidak pernah merasakan kasih itu. Mereka justru melihat kasih Allah itu sebagai bentuk kebencian Tuhan kepada mereka. Dan mereka membalasnya sedemikian rupa dari kekal sampai kekal, saudara. Dan kita bisa belajarin apa dalam hal ini? Di balik semua prestasi yang kita kejar tersembunyi satu pertanyaan bagi kita. Apakah yang aku diinginkan, apakah aku layak dikasih? Dikatakan, engkau layak bukan karena hidupmu. Engkau layak karena Tuhanlah yang melayakkan engkau. Kristus tidak menunggu, perhatikan baik-baik ungkapan teks yang ada. Kristus tidak pernah menunggu Yerusalem itu menjadi layak, saudara. Ia berkali-kali rindu mengumpulkan mereka yang tercerai-berai umatnya itu. Berhentilah berlari, dikatakan datanglah kepada dia di dalam kepakan sayap dia. Karena di dalam dialah ada kehangatan, ada perlindungan di dalam dunia ini. Bukan yang lain. Dan pada akhirnya, saudara, mengapa pintu itu sempit?
Karena ada satu pribadi yang menjadi jalan dan penuntun menuju pintu itu. Dan pribadi itu diberikan oleh Bapa. Sebagaimana Yesus pernah katakan dalam Yohanes 10 ayat 9, dikatakan apa? Akulah pintu itu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Saudara, inilah teologi dari Injil. Ketika kita melihat dari sisi Lukas, sisi Yohanes, saudara akan menemukan benang merah ketika Yesus berkata, akulah pintu itu yang dapat menuntun engkau masuk ke dalam dan membawa engkau keluar dari rumah itu. Dan Yesus pernah berkata juga dalam Matius 11, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, karena di dalam akulah ada kelegaan, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Gak ada yang lain. Oleh karena itu saudara, saya ingin katakan, letakkanlah beban hidupmu. Letakkanlah bukan di bawah kakimu, tapi di bawah kaki salib itu. Berlabuhlah pada anugerah itu, karena dialah jaminan yang memegang hidupmu selalu. Dan bawalah kabar ini kepada mereka yang tersesat di dalam dunia pada saat ini. Mereka yang tidak mampu menolong diri mereka. Dan padanya saudara, bawalah hati saudara ke hadapannya. Akuilah bahwa saudara tidak berdaya dalam hidup ini. Bersyukurlah atas keselamatan saudara, dan mohonlah anugerah Allah untuk bisa mengubah orang lain. Karena disitulah letak sandaran hidup kita di tengah dunia ini. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati saudara semua. Peganglah janji-Nya, bersandarlah pada Dia, karena Dialah kekuatan sandaran dalam hidup saudara. Tidak ada yang lain. Dialah kekuatan saudara dalam menghadapi segala sesuatu. Karena tidak ada satupun dari kita yang mampu dalam dunia ini. Dan saya ingin akhiri dengan sebuah kisah dari John Calvin, saudara. Saudara, John Calvin itu salah satu teolog yang besar dalam perjuangan reformasi, saudara, setelah Luther. Suatu kali saudara selalu berpikir John Calvin itu hidupnya enak, saudara. Kalau saudara baca di dalam bukunya Bosma tentang 16th century, saudara, dalam pelayanannya di Jenewa, saudara. Satu kali saudara pernah tahu John Calvin itu dengan segala atribut diri yang luar biasa, seorang cendekiawan yang hebat, seorang pemikir teolog yang luar biasa. Dia melayani di dalam pelayanan gereja di Jenewa, saudara. Satu kali saudara, dia pernah diseret keluar dari kota Jenewa, saudara. Orang yang hebat, saudara. Kalau saudara lihat kisah historis itu, dia pernah diseret keluar dari kota Jenewa, keluar dipermalukan, saudara. Ini seorang John Calvin, saudara, yang sudah mendedikasikan dirinya melayani Tuhan dengan luar biasa. Tapi pernah diseret keluar, saudara. Ini dia pernah tulis isi hatinya kepada Farel, temannya, saudara. Diseret keluar, saudara, dipermalukan di depan pintu gerbang Jenewa, diusir dia, saudara. Tapi suatu kali dia ingat panggilan Tuhan, sehingga ada satu ungkapan dia katakan dalam bahasa Latin itu, dalam pelayanan dia, dan dia kembali akhirnya mau melayani di Jenewa pada sisa hidupnya. Dia katakan apa? Cor meum tibi offero Domine prompte et sincere. I offer my heart to you, Lord, promptly and sincerely. Dia kata, aku berikan hatiku kepadamu Tuhan dengan segera dan tulus. Dan hati itu dia bisa persembahkan karena hati Tuhan sudah menyentuh hidupnya. Dan saudara pada saat ini bisa berdiri dan saudara berkata, Tuhan, ini hatiku ku persembahkan. Karena hati Tuhan lebih dulu dipersembahkan untuk saudara. Amin, saudara. Tuhan berkati saudara sekalian. Mari kita berdoa bersama, saudara. Tuhan, kami datang kepadamu, kami tahu kami terbatas sebagai manusia. Tolong kami, kuduskan dan layakkanlah kami, agar hidup kami boleh penuh dengan ucapan syukur, karena kami tidak berdaya dalam dunia ini. Kami tahu kami mampu karena Engkau, bukan karena diri kami.
Kami tahu kami mampu karena Tuhan yang berbelas kasih yang besar itu menjangkau hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.